Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey Echanda Channel. Di dalam ibadah online yang akan selalu hadir di setiap hari Minggu pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya ada renungan-renungan lain yang selalu hadir dalam setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 7 pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hari ini kita ada dalam keadaan baik. Sekalipun saya percaya kita dalam keadaan baik, tentunya tidak semua dalam hidup kita berjalan dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Sebab pada kenyataannya, apa yang kita alami dalam hidup-hidup ini, kita mengalami banyak hal yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Terlebih lagi yang namanya ketakutan dan kekhawatiran, yaitu sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan setiap umat manusia di muka bumi ini, tanpa terkecuali orang yang menyebut dirinya orang percaya. Dalam hidup kita sampai hari ini, ketakutan dan kekhawatiran adalah hal yang setiap hari datang, bahkan mungkin bukan hanya setiap hari, tapi setiap saat. Ketakutan dan kekhawatiran itu datang dalam hidup kita, mencoba untuk melemahkan iman percaya kita. Terlebih lagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita lihat segala sesuatu, inflasi, harga-harga naik, dolar naik, semuanya. Dan banyak orang berkata bahwa hari-hari ini tidak lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Namun sekalipun demikian, Bapak Ibu Saudara, janganlah itu membuat kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sebab Tuhan yang kita sembah menjanjikan kepada setiap kita akan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sekalipun di tengah-tengah kondisi apapun, kita adalah orang-orang yang tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, percayalah kita adalah orang-orang yang terjaga aman bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara tentang tema kita kali ini, yaitu kekhawatiran akan masa depan, saya mau ajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu, mohon tuntunan Tuhan. Bapa yang memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kami, yang merencanakan hal-hal yang sempurna atas hidup kami percaya Engkau adalah Tuhan yang bukan bekerja separuh jalan. Engkau yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kami, Engkau juga pasti akan menuntun kami sampai kepada kesudahannya dengan sempurna. Sebab tidak ada satupun rencana-Mu atas hidup kami yang bisa gagal. Itu sebabnya Bapa, kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, bagaimanapun situasi hidup kami saat ini, tidak ada alasan bagi kami untuk kami hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sebab yang menyertai kami lebih besar dari segala apapun yang tengah kami hadapi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan sekali lagi semua ketakutan dan kekhawatiran kami hanya kepadamu. Sebab Engkau adalah Tuhan yang bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dengan hikmat marifat yang daripadamu, kami bisa memahami apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami Bapa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka Matius 6 ayat ke-25 sampai ke-34. Setiap kali kita berbicara tentang hal kekhawatiran, maka kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan ini. Judul dari perikop ini adalah hal kekhawatiran. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, maka ada berita baik bagi setiap kita saat ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, setiap kali habis membaca firman Tuhan ini tentunya kita merasa lega. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi nggak usah khawatir akan hari esok, karena hari esok kita ada dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 2,5 tahun sudah COVID melanda dunia, mengubah seluruh tatanan kehidupan umat manusia. Bahkan saya ingat ketika awal-awal merebaknya wabah COVID-19, ternyata hal itu bukan saja membawa dampak kepada masalah kesehatan fisik saja, namun ternyata berimbas juga pada kondisi kesehatan mental manusia, banyak manusia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Memang masih banyak orang yang belum terjangkit oleh COVID-19, dan banyak juga yang berhasil sembuh dari COVID-19. Namun banyak juga yang merasa depresi atau tekanan batin akibat wabah COVID-19 ini. Ada yang harus kehilangan anggota keluarga atau orang yang dikasihinya karena meninggal dunia akibat COVID-19. Ada pula yang harus kehilangan pendapatan, pekerjaan, usaha akibat pembatasan sosial selama wabah COVID-19 terjadi. Banyak pula yang ketakutan akan terinfeksi oleh penyakit COVID-19 ini. Sekalipun tidak bisa dipungkiri, ada yang tetap tidak menganggap COVID-19 ini sebagai pandemi. Dan banyak juga yang menjadi tertekan karena tidak dapat meninggalkan kediamannya selama berminggu-minggu. Bahkan ketika kita ingat awal-awal lockdown, Bapak Ibu Saudara, bahkan berbulan-bulan orang harus tinggal di rumah akibat ketatnya protokol kesehatan selama wabah terjadi. Studi yang dilakukan oleh peneliti menemukan, Bapak Ibu Saudara, bahwa selama terjadinya wabah pandemi ini, terdapat peningkatan tingkat depresi sebanyak 3 kali lipat dibandingkan masa sebelum terjadinya wabah COVID-19. Bahkan di tahun 2020, Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia PDKJI menyatakan selama terjadinya wabah COVID-19 terdapat peningkatan masyarakat yang mengalami berbagai jenis depresi atau gangguan kejiwaan sebanyak 57,6%. Padahal di masa normal sebelumnya hanyalah sebesar 11,6%. Jadi
6% peningkatannya, Bapak Ibu Saudara. Meningkat angka depresi atau gangguan jiwa tersebut jelas-jelas terkait akibat adanya rasa takut, rasa cemas, atau khawatir akan masa depan pasca merebaknya wabah pandemi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum manusia mengalami wabah pandemi besar-besaran seperti saat ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah mengingatkan mengenai masalah kekhawatiran atau kecemasan. Tuhan menyamakan antara kekhawatiran dengan iman. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin bisa ada kesamaan antara kekhawatiran dan iman? Bukankah kekhawatiran itu musuhnya iman? Ada persamaannya, Bapak Ibu Saudara. Sebab sesungguhnya baik rasa khawatir atau cemas atau ketakutan itu dan iman memiliki sesuatu kesamaan pokok, yaitu sama-sama mempercayai akan terjadinya sesuatu di masa depan yang saat ini sama sekali belum terjadi, belum terlihat. Bukankah dua-duanya sama mempercayai akan hal itu? Saya percaya saya pasti akan sembuh. Udah sembuh belum? Belum. Tapi iman kita mengatakan saya percaya pasti saya akan sembuh. Akan terjadi sesuatu yang belum terjadi dan belum terlihat. Begitu juga dengan kekhawatiran. Bagaimana nanti masa depan anak-anak saya? Kalau sekarang saja sudah begini. Dua-duanya percaya akan terjadi sesuatu di masa yang akan datang yang belum terlihat dan belum terjadi saat ini. Nah, lalu di mana letak perbedaannya? Perbedaannya hanya pada fokusnya. Kalau iman berfokus kepada janji-janji dan jaminan Tuhan atas hidupnya, namun ketakutan dan kekhawatiran fokusnya hanya pada dirinya sendiri. Tentang apa yang harus akan dia makan, minum, pakai, dan sebagainya. Serta hal lainnya tentang tubuh kita, termasuk kesehatan diri kita sendiri. Ketika terasa badan sudah mulai melemah, maka berbagai macam pikiran-pikiran yang tidak baik membebani kehidupan kita. Jangan-jangan, 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 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan berarti kita tidak perlu merencanakan atau mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dan tubuh kita sendiri. Tetapi kita harus tahu bahwa ada hal-hal dalam kehidupan dan tubuh kita ini yang tidak dapat kita atasi dan bersifat tidak pasti. Misalnya, mencegah tertularnya COVID-19. Sebab meskipun kita sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan, toh kita juga masih bisa tertular COVID-19. Dan itu banyak terjadi di sekeliling kita. Apalagi yang tidak disiplin, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga soal kematian. Secanggih-canggihnya perawatan kesehatan yang kita terima, toh kita tidak akan dapat menolak datangnya kematian. Hal-hal yang tidak dapat kita atasi dan tidak pasti itulah yang
yang justru pada akhirnya membuat kita semakin cemas, semakin ketakutan dan kekhawatiran, karena kita tidak memiliki kuasa untuk mengaturnya atau memastikannya. Nah, lalu bagaimana respon, bagaimana sikap kita seharusnya? Kuncinya, Bapak Ibu Saudara, hanya dengan menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang berkuasa atas segalanya dalam kehidupan kita. Dia yang menciptakan kita, dia yang berkuasa atas kita, dan dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Itu sebabnya ubah fokus kita. Bukan terfokus kepada masalah kehidupan dan tubuh yang tidak pasti dan di luar jangkauan kita. Tetapi berfokuslah hanya kepada Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Kita akan melihat justru pada saat itulah maka semua hal yang tidak bisa kita atasi atau tidak pasti akan disediakan dan dipenuhi oleh Tuhan. Sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu Saudara, ketika kita beriman kepada Tuhan yang sejati, maka jadilah orang-orang yang tidak khawatir kepada masalah kehidupan dan tubuh kita. Tetapi sekali lagi, berfokuslah kepada Tuhan dalam hidup, dalam kebenarannya. Sebagaimana firman-Nya berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puaslah dengan apa yang kita miliki saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah karenanya. Sebab rasa puas adalah ketika kita bisa mengucap syukur atas apa yang ada pada kita saat ini. Hari-hari ini dampak dari pandemi COVID-19. Begitu banyak orang tenggelam dalam kesulitan. Setiap hari kita mengalami hidup yang tidak selalu mudah. Itu pun harus disyukuri. Karena dimampukan untuk dapat melewatinya dari hari ke hari. Kalau kita mau menoleh ke belakang, kita akan amazed, Bapak Ibu Saudara. Heran. Bisa ya kita lewati hampir 3 tahun masa pandemi ini. Seringkali ada berbagai problema yang tidak dapat kita atasi dengan kekuatan kita. Namun percayalah, Tuhan tidak hanya mengetahui kapasitas dan keberadaan kita, tetapi Tuhan juga sanggup untuk menolong dan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Itu sebabnya di saat kita merasa sudah tidak sanggup lagi, datanglah kepadanya. Maka Tuhan akan memberi kesanggupan bagi kita untuk mengatasi hidup seberat apapun. Jangan gugurkan imanmu. Jangan gugurkan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seiring detak nafas kehidupan, hari-hari begitu cepat berlalu. Tidak ada yang permanen di bumi ini. Nah, kalau kita bisa percaya bahwa badai pasti berlalu, demikian juga dengan masalah dan kesusahan kita. Semuanya
pasti akan berlalu. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Dia adalah Bapa yang mengajari kita bagaimana kita harus melewati awan yang kelabu yang ada di hadapan kita. Bagaimana kita harus terbang tinggi mengatasi segala badai yang datang dan terjadi dalam hidup kita. Dan Dia juga Bapa yang memberikan kekuatan bagi kita, kemampuan bagi kita untuk kita boleh mengatasi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian dalam hidup ini. Dan kalau Dia ada bersama dengan kita di segala musim dalam hidup kita, lalu apalagi yang perlu kita takutkan, apalagi yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Sebab Dia adalah sumber segala-gala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan Dia adalah Bapa yang teramat baik bagi setiap kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan
Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Selamanya tak pernah berubah kasih dan kebaikan-Mu selamanya. Hinaradamu hina syarabu hina selamanya. Hanya Engkau yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan yang kuat itu. Sebab Dia bukan hanya Tuhan yang mendengar, tapi Dia juga Tuhan yang bertindak. Ketika kita berseru dan berserah kepadanya, maka tangannya akan turun atas setiap kita dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya jangan simpan kekhawatiran dan ketakutan, dan jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai hidup kita. Letakkan semua itu dalam tangan Tuhan. Kita tinggal melihat dan menyaksikan bagaimana Dia menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ini anak-Mu lagi yang membutuhkan diri-Mu seperti biasanya. Sebab kami sadar Bapa, kami tidak akan mampu melangkah setapak pun tanpa-Mu. Setiap saat kami merasa takut, bahkan kami tidak yakin dengan apa yang kami takuti. Tetapi hal itu sungguh nyata. Mungkin ketakutan itu adalah kebimbangan akan masa depan kami. Karena kami melihat dan mengamat-ngamati apa yang akan terjadi hari ini. Karena kami melihat keadaan di sekeliling kami yang begitu mencekam dan sangat menakutkan. Karena kami merasa akan angin kencang badai kehidupan yang seakan ingin menelan kami dalam geloranya. Bahkan kegagalan masa lalu kami juga memperberat langkah kami hari ini untuk menggapai masa depan kami. Sekalipun kami sudah mendengar tentang bagaimana Engkau mengambil alih situasi, bahkan di mana orang lain menganggap itu sebagai suatu musibah sekalipun, Engkau sanggup untuk membalikkan keadaannya, bahkan menjadikan semua itu kebaikan bagi orang yang percaya dan berharap kepadamu Bapa. Bahkan kami juga seringkali mendengar bagaimana Engkau telah menguatkan kaki yang gemetar dan memulihkan kehormatan bagi mereka yang berserah hanya kepadamu, serta janji-janji-Mu yang Kau berikan kepada mereka yang telah tenggelam dalam ketakutan. Kami tidak mau berlarut-larut dicekam ketakutan,
Kami ingin menjalani kehidupan kami dengan penuh keberanian. Tetapi kami perlu mendengar dari-Mu, sebab hanya perkataan-Mu yang penuh keyakinan yang akan memperbaharui kekuatan serta meneguhkan hati kami untuk menghadapi cobaan hari ini dan ujian hari esok. Kami serahkan hari esok yang masih merupakan misteri bagi kami, namun pasti bagi-Mu, hanya ke dalam tangan dan perencanaan-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau berserah sepenuhnya, angkat kedua tangan-Mu, sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, penghibur, penolong bagi setiap kita yang percaya. Mari semua kita sama-sama katakan amin.